keluar dari polisi dan masuk di politisi, menjadi politisi ya. Bagaimana itu? Siapa orang yang paling berpengaruh? Buat pelayanan kepada masyarakat juga. Oke. Terkait ya tadi UMKM juga. Oke. Ibu-ibu juga harus berdaya di rumah tangga karena ekonomi kuat, keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum Mas Fes. Oke. Nah, selamat datang Vini. Vini berapa hari libur karena banyak THR-nya kan? Jadi tergantikan juga. Gak usah dibahas yang itu. Jadi hari ini kita podcast lagi. Hari ini saya sudah ditemani Vini lagi bersama dengan seorang tokoh di Kota Palu yang menggegerkan dunia TikTok karena FYP kemarin kan? Oh iya, FYP kemarin itu FYP kemarin tentang pengundurannya sebagai anggota kepolisian dan memilih menjadi orang partai, petugas partai. Mas Faiz, apa kabar Mas Faiz? Alhamdulillah baik. Tepuk tangan dulu. Jadi kita tanya-tanya dulu kesibukan sekarang apa Mas? Template sekali ya. Kesibukan masih seperti biasa selepas dari anggota kepolisian. Iya. Tetap menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga yang pertama. Iya, saya lihat basapu, Pak. Iya, seperti itulah. Oh, sayang istri saya atau takut istri? Takut istri. Terus juga kita juga punya dua outlet. Iya. Hajamnya Mas Faiz dengan cobek bakarnya. Sorry, Mas Faiz dua outlet ini yang satu cuma di Ahmad Yani satu. Yang Tondo satu. Oke, yang Tondo, oke. Kita pas bulan puasa kita launching kemarin. Oh iya iya. Dan alhamdulillah ya kesibukannya seperti itu. Meeting dengan anak-anak tim di warung seperti itu. Oh, masih dengan anak-anak tim yang di ini. Warung. Belum tim suksesnya. Belum. Jadi kita langsung saja Vini. Silakan. Langsung saja. Langsung saja Mas. Iya. Kenapa Mas memilih keluar dari ini anggota kepolisian? Iya. Dalam hati masih sayang ya sama Polri. Kalau saya tidak mungkin ditinggalkan. Tapi tidak ada orang bilang saya belum tentu memiliki. Luar biasa, Vin. Ya, tapi ini adalah ya sebuah jalan lah ya. Iya. Jalan saya untuk bagaimana saya mengupgrade diri saya untuk lebih bermanfaat sebanyak-banyaknya seperti itu. Loh, Mas merasa tidak bermanfaat sebagai polisi? Sorry nih, ya kan kita harus tanya begitu kan? Ya, bermanfaat gitu kan. Oke. Tapi kan mungkin bisa lebih lah seperti itu. Karena dari dulu sebenarnya saya ini daftar Akpol 2 kali. Iya, memang cocok badan-badan Akpol ini. Iya betul. Terus lanjut. Terus nggak lulus kan? Oke. Jadi saya sesuaikan kapasitas saya itu kalau saya jadi seorang perwira gitu kan. Iya. Itu ya mungkin jabatan saya sudah tinggi gitu kan. Oke. Jadi saya dari dulu mengupgrade terus bagaimana caranya saya menjadi seorang yang lebih baik lagi, bermanfaatnya lebih banyak lagi kan. Oke. Jadi mau lebih bermanfaat untuk orang banyak. Orang banyak. Oke, keren. Terus Mas, ini kan ada banyak dapil sih sebenarnya dan kalau lihat orang, Mas kan orang Jawa, tidak mungkin orang Kaili toh panggil Mas. Biasa kan kalau orang Jawa itu biasanya ada di Lambunu di sana itu ya. Kenapa ambil dapil kota Mas? Sorry nih saya langsung terang-terangan. Ya, karena ya kita kan hidupnya di Palu, gitu kan. Iya. Jadi selama ini ya berhubungan dengan masyarakat Palu, dengan teman-teman di Palu, Oke. bergaul di Palu, teman ngopi di Palu. Oh iya. Para pelanggan juga di Palu. Oh iya betul. Kan para pelanggan belum tentu memilih. Betul juga. Iya. Palingnya kenal lah ya. Iya. Oke, terus Mas, kan ini kalau sorry lagi nih Mas, mohon maaf dapil kota ini kan. Oh langsung terus ya ini. Oh iya langsung. Karena itu lagi yang hangat-hangat. Hangat kalau mau bicara bisnis, Mas jadi pembicara, kita hanya di mana-mana. Ini kita bicara soal politik. Kita langsung bicara soal politik ini Mas. Oke. Mas kan orang Jawa. Iya. Terus kan kalau orang Jawa itu kan apakah Mas hanya mengharapkan suara dari orang Jawa atau mengharapkan juga suara dari orang Kaili? Terus terang kalau saya orang Kaili, sorry menyori nih, saya tidak akan pilih orang Jawa. Minta maaf ini. Oh gitu ya? Minta maaf. Ya tentu saja tidak itu kan. Jadi kan teman-teman kita juga banyak. Mudah-mudahan mereka melihat apa yang bisa saya berikan ke mereka juga. Oke. Maksudnya mereka juga melihat, maksudnya apa yang sudah pernah kami lakukan, ya kan? Apa yang sudah pernah kami berikan. Nah mudah-mudahan itu menjadi salah satu faktor kenapa saya juga
harus tampil di kontestasi ini. Oke. Apa sih yang mau diperjuangkan di DPR nanti? Ya kan kita tanya memang kan. Menurut Mas kinerja DPRD provinsi yang dapil kota tidak memuaskan sampai Mas harus turun langsung. Oh, memuaskan. Oh, jangan gitu. Kalau saya nanya. Tapi gini maksudnya. Oke. Kita anak muda juga perlu tampil gitu kan. Oh, masih muda? Masih muda, Oh, 36 tahun. Masih muda. 36 tahun masih muda. Jadi harus meregenerasi gitu kan. Regenerasi kita harus tampil apapun terkait menang dan kalah itu kan nanti. Tetapi niat kita itu sudah sampai untuk berjuang. Ya salah satunya adalah satu terkait UMKM juga. Kita harus karena memang Mas pelaku. Betul. Pelaku. Bagaimana teman-teman UMKM itu banyak yang belum tersentuh. Bukan berarti tidak baik sekarang yang sudah duduk gitu kan. Tapi kan saya sebagai pelaku UMKM itu ya harus berkontribusi lah buat mereka. Iya. Ya, saya sepakat sih karena mohon maaf ini informasi dulu untuk kau. Mas Faiz ini biasa kalau hari Jumat atau hari apa? Biasa dia makan di warung-warungnya orang, padahal beliau punya warung. Itu memang sengaja dilakukan. Salah satunya adalah karena konsolidasi mau jadi caleg. Enggak juga. Jadi jangan mukanya begitu dong. Oke. Ketawa sedikit. Santai Mas. Kita perbaiki muka ya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ya seneng aja sih. Kegiatan ini sudah lama saya lakukan gitu. Maksudnya terkait saya beli ke tempatnya orang, bukan tempat saya sendiri, itu adalah salah satu ya niatan baik kita sih. Padahal kalau dipikir itu lawan bisnis ya. Iya. Cuman tapi kan ya kita paham sendiri terkait rezeki lagi kan. Rezeki sudah ditentukan takarannya masing-masing. Nah, seperti itu. Vini? Tapi bagaimana Mas kalau orang berpikir ternyata Mas baik atau mau apa? Iya, kalau baik itu ternyata ada. Iya, ada maksudnya. Ada maksudnya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau ada orang yang nilai seperti itu. Tapi kan yang penting niatkan kita. Terkait kita hablum minallah kan Allah yang tahu. Iya, maksudnya kalau Mas bantu kan harusnya tidak usah ada kepentingan politik. Kayak misalnya ada orang bantu kasih tenda, dia kasih pinjam tenda, dia kan cari kepentingan politik. Mas kalau Mas kan saya lihat bantu akhirnya nyalek juga. Iya kan? Orang berpikir aja. Jadi orang berpikir ke sana Pak. Itu. Enggak masalah. Ya kan, enggak masalah. Yang penting niatan kita baik, kita akan memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat juga. Terkait ya tadi UMKM juga. Ibu-ibu juga harus berdaya di rumah tangga karena ekonomi kuat, keluarga bahagia. Masuk. Mas. Siapa orang di balik Mas Faiz yang meyakinkan Mas Faiz keluar dari polisi dan masuk di politisi, menjadi politisi ya? Bagaimana itu? Siapa orang yang paling berpengaruh? Orang yang berpengaruh ya. Sebenarnya kami juga minta izin sama guru saya waktu itu. Sama guru saya. Saya bilang, Kiai, bagaimana saya mau maju, boleh nggak gitu kan? Jadi alhamdulillah beliau ya kalau memang niatan seperti itu, Bismillah saja, ya kan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Selain guru ada lagi orang-orang yang kan Mas ini memang bergaul, mohon maaf ini saya melihat Mas bergaul dengan orang-orang politisi. Ada sekretaris HIPMI, beliau juga kan orang politik juga, iya kan, di Nasdem dia. Zul kan. Terus ada Bom juga, di Golkar. Nah, terus Mas apakah itu karena memang pergaulannya Mas di politisi jadi saya juga mau masuk partai ya. Takutnya begitu. Jadi salah satu faktor juga memang di circle kita ya. Circle. Jadi kena tende saya ini. Iya. Jadi circle enggak juga kena tende sebenarnya. Jadi memang ada jalan sebenarnya di situ yang lebih baik gitu kan. Jadi selama ini juga saya sebagai ketua KKJST atau Koran Jawa sering mendapat laporan, sering mendapat kejadian dan saya juga turun sebenarnya. Nah, kalau saya jadi anggota DPR mungkin lebih banyak lah keberangkatannya lagi. Iya, betul. Berarti orang itu teman-temannya Mas Bakubo itu berpengaruh juga mengambil keputusan Mas keluar dari. Dia yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau tidak duduk minta pekerjaan dulu. Insya Allah rezeki ada yang ngatur. Amin. Mas ini kan ketua KKJST. Tidak takut nanti kalau ternyata pikirannya orang Mas memanfaatkan jabatannya sebagai ketua paguyuban. Bagaimana kira-kira Mas menanggapi kritik? Betul. Jadi selama ini kalau kita beranggapan seperti itu kita tidak akan maju gitu kan. Tapi justru senior-senior kita, orang tua kita justru support, ya kan? Terkait ayo supaya ada juga keterwakilan kita juga salah satunya seperti itu. Selama ini anggota KKJST tiada yang jadi anggota DPR? Banyak.
Jadi anggota DPR? Iya, banyak. Oh, oke. Kota Palu. Dapil Palu ada. Oh, masa ketua itu jadi anggota DPR lagi? Itu sih. Oke, lanjut. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau mau mendengarkan orang satu persatu juga, kenapa kamu seperti ini? Ya kita tidak bakal akan maju gitu kan. Iya. Kita tidak mungkin bikin senang semua orang. Iya, betul. Oke, keren. Tapi kalau terkait dengan pemilihan partai ini, kenapa? Sorry nih Mas ya, maaf, Hanura itu oke lah, wali kota kita juga ketua partai Hanura. Tapi kan kalau dilihat Hanura secara nasional kan tidak terlalu menjual. Tapi kenapa memilih partai Hanura ini? Nomor 1 Mas ini, kalau Mas jago batin ini. Iya. Iya, ketuanya kasih nomor 1 ini. Padahal banyak partai lagi naik daun juga. Nah, itu dia. Seperti apa misalnya ini? Betul. Banyak juga dari partai lain yang juga sudah ketemu dengan saya waktu itu. Banyak yang minta. Ada yang minta, ada yang diskusi dengan saya. Ayo Mas, kamu dengan kita dengan ini itu kan. Ya kembali lagi, memang kiai saya yang suruh. Oh, jadi orang Hanura juga kiainya Mas. Kiai saya yang suruh. Jadi waktu izin juga salah satunya adalah Mas ikut Hanura saja, ikut Pak Wali Kota. Saya juga nggak tahu kenapa saya disuruh ke situ juga. Karena ini kita sebagai murid, ya kan, kita kan ketaatan adabnya kita kan seperti itu. Ya, patuh terhadap guru. Patuh sama guru. Oke. Tapi mungkin karena punya kedekatan emosional juga ini dengan Pak Wali mungkin sebelum masuk Hanura. Mungkin juga seperti itu. Guru yang lebih tahu. Oh iya. Tapi kan menurut kau bagaimana Vini? Ini kan dari dari polisi terus pindah ke Hanura, menurut kau bagaimana Vini? Apa? Memang baik jadi abdi negara Mas, tapi jadi kader Hanura lebih baik lagi. Luar biasa. Tanya lagi Vini. Ada lagi komentarnya Vini? Jadi Mas, kedepannya nanti mau lakukan sosialisasi semacam apa? Mungkin ada makan-makan gratis. Iya. Bakso gratis. Iya. Memang asli kabupaten di Vini. Iya, kalau sosialisasi mungkin ya kita silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dulu, karena ya itu paling penting, gitu kan? Paling tidak nanti kalau kita pasang-pasang baliho misalnya. Iya, belum ada yang saya lihat. Stiker belum ada memang. Iya. Makanya kita mau pamit dulu, Pak, pamit izin, kita mau pasang ini. Saya dari ini, mungkin kalau sudah oke, baru mungkin kita baru pasang. Ini bagus, biasa ada juga caleg tuh, bapak pasang, tiada pamit. Iya, biasa kan tiada pamit, tiba-tiba suara balihonya di depan rumah. Karena tuari, maksudnya tidak adabnya kurang, dan tapi berarti Mas bisa meyakinkan orang kalau balihoku terpasang itu sudah atas Insya Allah seperti itu. Iya, jangan, maksudnya tim juga harus di briefing baik-baik Mas ya. Oke. Terus Mas, misalnya nih kalau Mas terpilih nih sebagai kita bicara enak-enaknya dulu nih. Bicara pelantikan kita. Jadi duduk pelantikan apa semua. Boleh kan, nggak ada salahnya kita. Betul. Mas sudah ukur jas? Belum. Ukur memang Mas? Masih ada jas waktu menikah. Iya. Saya Mas, kita doakan amin kan Mas duduk sebagai anggota DPRD Kota Palu. Vini lanjut ini. Mas, seandainya Mas tidak terpilih, kira-kira terus Mas sudah keluar dari anggota Polri. Jadi apa yang akan Mas lakukan? Iya. Jadi kita kan setiap hari juga melaksanakan bisnis juga kan. Iya. Kita juga berkontribusi juga kepada masyarakat, terutama kita kan juga punya banyak karyawan, juga bermanfaat juga. Betul. Tetap kita akan lakukan. Jadi memang bisnis harus dipisahkan ke politik seperti itu. Jadi kalaupun kita melakukan proses ini, tetap kita harus bertumbuh. Kita misalnya bulan depan 2 bulan lagi kita harus buka tabang ketiga. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Tuh Mas, target Hanura, Hanura di Kota Palu ada kursi saat ini? Oh, enggak ada. Enggak ada? Iya. Berarti target Hanura berapa kursi untuk di DPR provinsi nanti di Dapil Kota Palu? Mudah-mudahan bisa 1. Minimal 1 ya? Ya, mudah-mudahan bisa 1. Kalau mau duduk begitu, sorry Mas kalau Dapil Kota Palu pasti kita kan punya tujuan dan target. Target suaranya Mas Faiz itu kira-kira berapa ribu gitu ya? Berapa ribu ya? Iya, maksudnya target kan, target. Ya, 7.000 lah aja lah. 7.000? Iya. 7.000 saja, tidak nego-nego ya? Tidak nego-nego. Keren. Susah itu 7.000, banyak itu. Masa sih? Orang jauh di Kota Palu kayaknya banyak sekali. Banyak lah. Iya, maksudnya 7.000 gampang lah.
Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Harapannya Mas bisa duduk dengan suara di atas 7.000 bukan. Amin. Bukan karena 100.000. Bukan karena 100.000. Bukan karena 100.000. Iya, jadi maksudnya Mas, saya maafin Mas, saya tidak terlalu suka ada caleg yang biasa main di terakhir dan serangan fajar dan lain-lain. Kalau Mas melakukan pendekatan ke masyarakat dengan cara apa? Apakah bagi-bagi uang juga atau apa? Sosialisasi. Kita sosialisasi ke ibu-ibu juga, UMKM juga, dan kita akan lebih memberikan pelatihan-pelatihan terkait ayam geprek. Kita kan fokusnya di situ. Oh iya, geprek orang. Maksudnya geprek ayam. Geprek ayam. Ya, seperti itu. Mas, kita juga ada beberapa pertanyaan dari dari netizen. Saya hanya mau menyampaikan nih, maksudnya takutnya kan ada beberapa yang memang mungkin butuh tanggapan dari Mas Faiz juga ini seperti nanti Vini Jo yang baca. Karena Vini harus kita latih terus bertanya. Ini Mas, ada juga pertanyaan. Dari siapa? Dari D Kampung Baru. D Kampung Baru. Pasti orang Kampung Lere itu. Pertanyaan, apakah Mas Faiz ini sudah mengganti bendahara yang hijrah ke partai sebelah? Enggak lah. Kita kan baru masuk juga kan. Jabatan apa Mas sekarang di Hanura? Mungkin masih anggota biasa. Masih anggota biasa. Kita terlalu masuk ke dalam. Belum menjadi pengurus harian tetap ya. Oke. Berarti bukan Mas Faiz pengganti bendahara yang keluar. Bukan. Saya juga tidak tahu bendahara Hanura siapa. Saya tidak tahu. Dan pindah ke partai mana juga saya tidak tahu. Lanjut Vini. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Ambil Gambar Mas. Ambil gambar Mas. Ambil gambar. Namanya Ambil Gambar Instagramnya. Apa yang membuat yakin Mas Faiz bisa satu kursi di DPRD nantinya? Bagus itu. Apa yang membuat Mas Faiz bisa dapat satu kursi di DPR? Jadi kalau yakin ya kita harus meyakinkan semua ya kan. Jadi ini kerja tim. Maksudnya ini kan dari beberapa caleg itu di satu partai itu kan harus kerjasama, bukan saya sendiri. Gitu. Betul. Kan? Jadi memang harus diedukasi ke mereka bahwa ayo kita kerja sama-sama gitu. Sehingga satu kursi kita dapatkan. Jadi Mas yakin ada dapat satu kursi dari Anda? Mudah-mudahan Insya Allah. Sorry Mas, kalau saya tanya nomor urut, Mas nomor urut berapa? Insya Allah 2. 2 ya? Insya Allah 2. Oke. Kalau berubah. Tapi karena Batendi tadi ketua provinsinya mungkin bisa jadi nomor urut 1. Tidak apa Mas. Biasa yang 2 itu prioritas. Yang 1 itu formalitas. Ini dari masih Ambil Gambar juga Mas. Satu lagi Mas. Boleh dong dibagi kiat-kiat jadi pengusaha di bidang kuliner. So malas saya dengan Mas Faiz bicara begini. Karena selalu tapi dia apa jawab. Iya. Kiat-kiatnya yang pertama itu fokus, ya kan. Yang kedua itu setia, itu saja. Setia ke bisnis itu. Berarti dan istri perlu setia juga. Karena ya itu aja. Cukup 2 itu saja, insya Allah teman-teman. Sudah bawa kampanye Rajal. Begini, cukup 2 itu saja. Karena itu memang fokus dan setia. Itu dia. Fokus dan setia. Lanjut ini. Ini ada pertanyaan dari Kakak Muhammad Akbar Supratman. Kakak yang baju hitam. Apa yang menjadi alasan Mas Faiz terjun ke politik sehingga melepaskan karir polisinya? Ya tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi memang kebermanfaatan saya. Kalau saya kan dari Bintara gitu kan. Kalau nanti sampai kapanpun juga ya Bintara mungkin ya sekolahnya agak lama gitu kan. Betul. Beda dengan perwira, jalur perwira. Nah kita di sini siapa tahu gitu kan. Suatu saat saya bisa Lemhanas. Kan ada jalur dari tokoh masyarakat, dari anggota dewan, ya kan. Dari pemuka agama. Nah itu justru nanti saya bisa berteman dengan teman-teman yang dari jalur perwira memang. Jadi sebenarnya sudah dijawab tadi ini kakak yang baju hitam. Saya juga baju hitam loh. Mas Faiz ini keluar dari polisi karena ingin lebih bermanfaat lagi ke masyarakat. Mungkin polisi betul bermanfaat juga untuk masyarakat, tapi terbatas. Ada kapasitasnya kan. Karena sesuai perintah juga. Sesuai perintah. Kecuali mungkin Kapolri beliau. Iya kan? Kecuali dulu kalau misalnya saya diterima Akpol dulu kan. Pasti mungkin kan sekarang sudah posisinya sudah Kompol, sudah Wakapolres. Iya. Dan ini kecewa ini bahasa kecewa. Tidak kecewa. Dulu kurang persiapan. Bagus beliau. Jadi tidak pernah menyalahkan orang luar. Kita yang salah kalau kita gagal. Betul. Kita yang salah, kurang persiapan. Keren. Lanjut ini.
Ini dapat salam Mas dari Muhammad Rizky Lanoni. Mas Faiz terbaik, salam dari Muhammad Rizky Tasdin, insya Allah dimudahkan urusan. Amin. Ada lagi Vini? Ini ada pertanyaan terakhir Mas dari Kak Opan Sleber. Iya. Apa resep ayam gepreknya Mas? Pertanyaan apa itu? Jadi resepnya adalah Kak Opan, beliau sama-sama saya umroh dulu. Umroh juga dia? Sama-sama saya. Oh, kok saya umroh dia. Kenapa tuh kaget? Loh, saya tanya umroh dia. Sama-sama saya dulu waktu umroh. Jadi resepnya adalah bawang putih sama lombok, ya kan, diulek tambah garam, penyedap sedikit. Ayamnya ayam crispy digeprek. Oke. Enak. Sorry nih kalau bicara soal ayam geprek ini kan agak di luar konteks, tapi saya juga penasaran sih, maksudnya kenapa kemudian Mas Faiz punya itu lebih enak daripada orang lain? Mungkin ada resep-resep tambahan, mungkin masak dengan ikhlas atau apa, mungkin mungkin tidak namun tuh dia masak. Karena saya pernah bawa podcast Koki. Salah satu yang bikin masakan itu enak karena kita dengan senang hati membuatnya. Ya mungkin salah satunya. Ya. Tapi waktu Koki bilang begitu dia tidak konten kan ya? Oh iya. Kalau Mas Faiz kan masa dia konten kan? Ya itu kan bagian dari promosi kalau dikontenkan. Betul. Kapan orang datang ke tempat saya kalau tidak tahu kontennya? Kan? Betul, iya. Saya tidak mau kritik itu Mas, cuma kasihan. Jadi seperti itu. Jadi ya resepnya itu memang ya harus dengan bahagia lah semuanya. Oke, jadi Mas lebih memilih untuk tidak memasak kalau lagi sumpurara begitu ya? Sumpurara apa sih bahasa Jawa sumpurara? Justru kalau lagi saya penat saya masak. Itu bisa hilang saya punya Oke. Dan lari 2. Lari ya? Lari dan masak. Iya kan, Mas sudah lari dari tanggung jawab sebagai anggota. Diberhentikan sudah. Mas, ini ada lagi satu pertanyaan dari Karandi Sunusi. Iya. Timnya juga itu sama-sama dorong dia. Katanya apa yang diperjuangkan Mas? Perjuangkan adalah ya masyarakat sebenarnya. Iya betul. Ya, kembali lagi ke masyarakat ya. Masyarakat. Oke. Ada lagi selain masyarakat? Keluarga juga sih sebenarnya. Anak saya supaya suatu saat ya supaya punya kebanggaan lah. Betul. Supaya bapak dulu pernah jadi polisi dan juga pernah misalnya. Mungkin diijabah Allah bisa jadi anggota dewan. Jadi anak-anak ini juga senang gitu kan. Dan Mas Faiz ini bukan orang yang pertama dari kepolisian menjadi anggota DPR. Oh iya, ada. Bukan orang yang pertama. Jadi almarhum ketua DPR sebelumnya, Iksan Kalbi itu polisi juga lalu. Iya. Lalu menjadi anggota DPR dan menjadi ketua DPR. Luar biasa. Kan kita belum tahu rezekinya orang. Betul. Ya. Ada lagi Vini? Ini masih. Saya ada pertanyaan Mas dari Abi. Dari Kaham dan Hamid. Kalau gagal apa yang akan dilakukan Mas? Sama tadi ya. Gagal mencoba lagi tetap nanti. Berarti 2009 nyalek lagi. Iya, kalau ada kesempatan kenapa tidak? Penting panjang umur kan. Amin. Orang lari biasanya panjang umurnya sih. Tentu juga. Biasanya. Lanjut Juni. Ini ada juga Mas dari Marcelino Bugit. Oke. Kakak SMA aku ini. Loh, iya kan? Boleh sahamnya Mas Faiz kasih saya saja supaya fokus jadi DPRD. Saham ya. Jadi sebenarnya bisa sih sebenarnya, maksudnya bukan langsung dikasih gitu kan. Jadi kita bisa suatu saat kita bisa open kemitraan, misalnya open investor kayak kita. Jadi siapa aja bisa buka. Gitu. Dan Mas terbuka untuk itu. Suatu saat kalau manajemen kita sudah kuat, kita akan buka seperti itu. Dan kita goalnya juga kita harus, mohon maaf ini agak besar memang saya punya angan-angan. Loh, harus MBO. Apa itu? Di melantai di bursa saham. Oh iya memang kalau kan orang harus bilang cita-cita itu tidak boleh rendah. Ya, dia harus setinggi langit. Betul. Supaya kalau kau jatuh di antara bintang-bintang. Lanjut Vini. Oke Mas, masih ada dari Faruk Rahimullah. Apa yang membuat Mas Faiz terjun ke dunia politik sampai dedikasi untuk kepolisian dilepas? Oh iya, hampir sama sih pertanyaannya. Hampir sama. Ini ada dari Nyongkers Mas. Nah, rasa betul ayamnya Mas. Iya. Tapi Mas, mohon maaf ini sudah pertanyaan. Mohon maaf ini kan kalau anggota DPR itu, maafin bukan mengajari. Yang setahu saya salah satunya adalah pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan kalau kebijakan pemerintah itu tidak baik, itu kan harus dikritik. Biasanya DPR yang mengkritik. Jadi Mas Faiz itu
kalau melihat sekarang, ini kan anggota DPR provinsi loh, kita melihat dulu. Ya, ini harus belajar mengkritik dong. Saya kadang-kadang tidak kenapa juga kamu jadi? Bismillah saja kan. Belajar mengkritik. Iya. Kalau melihat yang sekarang, misalnya entah dari pembangunan manusianya atau dengan tata kelola provinsinya dan lain-lain, apa yang mesti diperbaiki di Sulawesi Tengah ini? Karena anggota DPR provinsi loh. Diperbaiki ya? Iya. Diperbaiki di provinsi Sulawesi. Atau ditingkatkan lah. Iya, ditingkatkan. Jadi yang perlu ditingkatkan ya salah satunya adalah kalau saya sih karena hobi juga di olahraga juga. Oke. Ya kan? Ya kegiatan support tourism itu juga harus sering. Oke. Itu kita juga akan sampaikan juga para pemerintah, ayo buat gitu. Oke, karena supaya mendapatkan lebih banyak lagi orang yang visit ke Palu, ke Sulawesi Tengah, akhirnya menghasilkan ini kan. Oke, PAD masuk ya. Oh iya betul. Kalau misalnya Mas kan juga harus mencoba mengkritik ini. Kalau Saraba Channel, kalau Mas kritik, kira-kira dikasih kesempatan mengkritik Saraba Channel, apa yang harus dikritik Saraba Channel, Mas? Saraba Channel dikritiknya apa ya? Iya. Kan mencoba memang kan. Iya. Saya titip pokir 100 juta saja Mas lagi. Nah ini. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau Saraba Channel ya lebih genjot lagi untuk membuat kontennya, lebih padat lagi. Iya karena coba Mas kasih dulu, karena sorry nih kalau soal TikTok followersnya Mas Faiz lebih banyak daripada Saraba Channel. Itu kenapa bisa Mas? Maksudnya apa? Bagaimana triknya supaya bisa banyak followers di TikTok? Nabung konten kan? Nabung konten. Iya nabung konten. Jadi teman-teman harus punya konten banyak. Iya. Kalau nggak punya konten banyak, kita akan kewalahan nanti. Jadi misalnya 1 bulan ini kita memang tampung 10 konten podcast misalnya. Jadi mulai bulan depan juga agak enak kita. Jadi per 1 minggu ada narasumber 1 minggu. Jadi akan terus continue gitu. Oh, jadi jangan nanti ada mood baru. Iya, kayak gitu. Karena Mas saya lihat aktif sekali di TikTok Le. Iya, karena apa sudah berapa followers TikTok Mas? 47.000. Boleh nanti kalau ini misalnya kita tayangkan bisa juga nanti cuplikannya. Karena sekarang di TikTok yang saya punya memang lagi FYP terkait saya yang keluar itu. Iya. Jadi memang nanti bisa. Coba Mas masuk ulang, pasti FYP lagi. Salah satunya adalah kita balas komentarnya orang itu bisa tambah terus. Jadi Mas semua komentar Mas balas? Enggak, maksudnya balas. Atau Mas lihat dulu, dapat kata palu. Jadi dari sebenarnya netizen yang ada agak yang negatif gitu kan, jadi itu membantu kita untuk naik loh. Berarti Mas, kayak biasa part 2-nya kasih part 2-nya. Kasih part 2-nya. Jadi nanti mungkin di sini ada dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang di situ, nanti saya bisa up di situ. Nanti kan bisa collab sama Saraba Channel di situ. Fadli, tolong Fadli kok konten Saraba mention kan, bisa kan? Mention. Nah, bisa kita terbuka sih Mas. Sorry Mas, kita bicara lagi soal ini. Mau masuk di DPR. Mas, begini, kalau ada orang bilang Mas Faiz itu sudah melakukan apa sih sampai dia berani masuk jadi caleg anggota DPRD Kota Palu, misalnya begitu. Apa sih yang sudah Mas bikin di Kota Palu ini? Selain membuka kedai. Saya paling kebanyakan TikTok aja ya. Nah, itulah. Waduh, Mas, jangan bicara begitu, Mas. Turun elektabilitas. Kebanyakan TikTok aja kayaknya. Wah, jangan bicara begitu, Mas. Jangan bicara begitu. Nah, jadi apa ya sebenarnya yang kita lakukan sebenarnya ya ngurusi orang juga alhamdulillah sudah ya. Dan saya juga mungkin sudah dari tahun 2007 saya sudah banyak keluarga juga di Palu, walaupun bukan keluarga dekat karena bukan keluarga kandung ya istilahnya. Dulu saya juga jaga di waktu Nunu Tavanjuka bentrok. Loh, Mas ada di sini? Saya kurang lebih 3 bulan di sana. Jadi dengan teman warga Mas, Tavanjuka. Mas pilih apa? Nunu atau Tavanjuka pada saat itu? Saya jaga di sana, Pak. Saya tahu sih. Berarti 2007 Mas? Iya, 2007 saya jaga di sana kurang lebih 3 bulan. Jadi banyak keluarga saya di sini juga. Dan memang Mas bidangnya negosiasi ya, negosiator apa? Jadi kalau ada orang demo Mas yang masuk untuk. Iya, salah satu kejuruan saya itu di negosiator. Jadi kalau sudah biasa lah menghadapi masyarakat yang kritik dan lain-lain. Iya. Apalagi cuma satu orang yang kritik kan? Ya, insya Allah ya gitulah bisa kita Iya, apalagi yang cuma punya tenda yang kritik kan. Ya kan banyak yang punya tenda baru gak? Iya, betul. Loh, banyak. Sultan banyak. Ada yang punya tenda tapi tidak kuning. Ini kau bertanya lagi Bini. Tanya dulu, apa lagi kamu tanya? Tentang Mas Faiz loh ini. Mumpung ada Mas Faiz.
Kalau Mas Faiz, misalnya Mas Faiz ini, apakah akan menggunakan juga Instagram sebagai media kampanye, misalnya giveaway ini, giveaway ini, supaya kita orang follow IG-nya Mas Faiz? Kalau itu belum terpikirkan sebenarnya. Oke. Tapi nanti kan kita coba koordinasi dengan Bawaslu kan terkait itu. Maksudnya, iya. Karena belum masuk tahapan kampanye juga. Iya, maksudnya ya nanti kan jangan sampai kita salah langkah. Oke. Terus Mas, sorry nih, kenapa Mas yang kalau kita lihat kemarin di pas di KPU, Mas yang dikasih kesempatan untuk bicara, padahal ada beberapa pejabat Hanura lainnya. Bukan saya yang dikasih kesempatan bicara. Jadi setelah ketua yang diwakili Pak Sek, gitu kan, teman-teman wartawan ini kan kenal semua, kebanyakannya kenal. Oh, sombong. Tidak, kan karena sudah cukup viral di. Betul. Ini teman-teman ini asosiasi jurnalis kan di belakang tinggalnya. Oke. Sekretariatnya kan di belakang. Iya, Aji ya. Aji dia makanya, jadi banyak yang mereka kenal gitu kan. Mereka kaget. Oke. Kenapa ada Mas Faiz? Iya. Tadi Mas Faiz bilang, kau follow Instagramku. Akhirnya disuruh duduk di situ gitu kan, disuruh duduk situ. Ya sudah kita bicara di situ, mereka bertanya apa kita jawab. Berarti 2 kali pernyataan. Pertama dari wartawan. Spesial loh Mas Faiz. Karena begini Mas, saya juga beberapa kali kan teman-teman saya Saraba Channel kan juga ikut kemarin jadi media partner ini beberapa partai yang cuma 1 orang bicara dan itu pejabatnya. Makanya kenapa Mas Faiz yang bicara? Berarti tinggi jabatannya di Hanura. Iya kan? Karena yang bicara itu harusnya itu yang saya maksud Mas. Berarti bukan karena itu ya, memang karena karena memang teman-teman kan kaget juga ya kan, karena memang dari Mas Faiz kan polisi gitu kan. Iya. Jadi kaget kenapa bisa Mas Faiz ada di sini gitu kan. Dan alhamdulillah kita jelaskan bahwa kita per 1 April kita sudah keluar TR terkait PDH saya, pemberdayaan dengan hormat saya. Tapi tetap mencintai Pak, lembaganya. Iya. Oke. Terus Mas, kalau kita melihat gerakannya Mas Faiz, kita bicara sedikit KKJST ini untuk menaikkan elektabilitas sebelumnya. Jadi ada beberapa kebaikan-kebaikan yang Mas Faiz sudah lakukan ini. Tidak ria, maksudnya ini saya yang sampaikan supaya tidak ria. Iya. Jadi ada beberapa, misalnya saya kasih contoh. Misalnya ada kemarin kalau lihat ada berita ada penjual bakso meninggal. Iya. Yang itu Mas Faiz yang pulangkan ke Jawa. Bukan yang pulangkan, sebenarnya memastikan. Karena ada laporan. Bayangkan itu di info Palu kalau nggak salah. Info Palu banyak orang mention saya. Mas Faiz ini gitu kan. Karena kan maksudnya orang sudah tahu ketua KKJST saya gitu kan. Jadi mereka tandai seperti itu. Datang ke sana, saya kira kan cuma pingsan. Ternyata meninggal. Nah, terus akhirnya langkah berikutnya saya koordinasi dengan keluarga, Mbak ini mau gimana? Ini mau dipulangkan ke Jombang gitu kan. Oh gitu. Padahal sebenarnya kita juga punya perkebunan di sini gitu kan. Perkebunan khusus memang teman keluarga Jawa. Enggak perlu repot-repot pulang, tapi kan keluarga minta. Oke, kalau gitu kalau ada kendala hubungi saya. Nah, akhirnya mereka minta bantu untuk terkait kan ada surat izin dari kepolisian. Nah, itu saya bantu, saya mintakan, alhamdulillah jam 12 malam berangkat ke bandara, subuh berangkat sudah. Berarti bukan Mas yang pulangkan, tapi Mas berkontribusi untuk memulangkan. Iya. Ada kendala apa kita bantu lah. Selain itu kan juga ada beberapa misalnya, tapi kebanyakan Mas bantunya orang Jawa. Ada, pernah 1 kali justru orang Palembang. Iya, maksudnya bukan orang Palu, jadi lanjut kan. Ada lah. Iya, maksudnya kalau misal orang Jawa dibikin konten. Enggak juga. Kau ini kan kemarin kita masak-masak juga di Salena. Iya, iya betul. Kontennya Mas Faiz bulan puasa itu. Tapi memang dari situ memang sudah niat bacalek Mas. Sorry nih karena pindah-pindah itu tempat masak. Ada di Nunu, ada di kan bulannya bulan Ramadan. Jadi memang dari programnya kita dari ini program yang mana? Raja Penyet. Oke. Ya kita kan numpang sedikit ke Raja Penyet, Pak. Betul. Jadi memang program Raja Penyet ya kita ada berbaginya seperti karena apa kita kan sebenarnya kita butuh konten, Pak. Betul. Terkait apa ya? Terkait orang akan kita konversi ke usaha kita. Jadi saling berkaitan. Pas kebetulan namanya warungnya itu Mas Faiz, Raja Penyet Mas Faiz. Nah, ini namanya Faiz Arfianto, nomor 2. Sudah mulai terang, luar biasa. Dia maksudnya fokus dan setia, Mas. Iya. Kau kalau bilang fokus dan setia jangan sini, sana ke pacarmu.
Terus Mas, Ya. itu sorry Mas ini kalau kita bicara soal biaya politik di Indonesia atau salah di Palu, maksudnya di Indonesia itu kan tinggi. Ya. Mas apakah sudah siap dengan itu? Karena mohon maaf Mas masuk di Kampung Baru saja kira-kira ada 350 habis karena ditembak. Mas Faiz siap ketua. Kita itu sudah siap dengan itu atau punya trik-trik lain menghindari itu? Oh, kalau menghindari tidak ya. Maksudnya sebenarnya kita komunikasinya lebih baik lagi, dibangunnya lebih baik lagi. Ya mungkin untuk uang operasional itu kan wajar. Wajar, betul. Wajar operasional, cetak stiker, cetak baliho, terus ketemu dengan masyarakat. Gak mungkin kita nggak bawa snack. Itu kan wajar. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Betul. Dan itu ya alhamdulillah ada lah ya. Oke, jadi Mas sudah menyiapkan saya takutnya nih Mas, saya sebagai saudaranya Mas Faiz juga takutnya karena banyak orang juga setelah mencalonkan artinya keuangannya jadi kesulitan. Maksudnya itu jangan sampai terjadi di Mas Faiz. Tidak bisa seperti itu. Ya kalau misalnya saya takutnya kalau misalnya Mas Faiz terpancing kalau itu sudah. Kalau misalnya Mas Faiz tidak jadi caleg, tidak jadi anggota DPR, tiba-tiba tinggal satu outlet, iya kan? Takutnya begitu. Oh iya, memang harus ada pos sendiri. Sudah harus disiapkan itu berarti. Harus diposkan sendiri. Oke. Jadi saya kan terima gaji di warung. Oh terima gaji? Terima gaji di warung. Oh iya betul. Terima gaji di warung. Jadi ya dari gaji saya itu mungkin saya sisihkan toh. Oh oke. Ya ketemu masyarakat, ketemu warga. Oke. Terkait untuk buat stiker. Tadi buat stiker habis 300.000. Oh, itu Pak pikir Mas? Di Rio, ya kita pikir. Kita catat. Oke. Oh, ada pengeluaran ini. Oke. Itu istri saya paling bagus itu untuk terkait pencatatan. Oh iya. Nah, ini juga maksudnya itu salah satu trik juga. Mungkin senior di bidang politik sudah paham lah ya, tapi yang baru-baru teman-teman yang melihat, mendengar, ya kita harus rasional. Maksudnya ya kita masih panjang loh hidupnya kita. Betul. Insya Allah ya. Amin. Iya. Jadi ya kita juga butuh liburan dengan keluarga. Liburan dengan orang tua, mertua. Kita juga mau umroh. Apakah habis uang untuk itu? Kan kayak gitu. Oke. Terus Mas, tapi begini Mas, seandainya ini Mas tidak diminta-minta juga toh, seandainya Mas tidak tahun depan ini tidak terpilih. Nah, kira-kira nanti di tahun berikutnya kalau ada pemilu lagi, kira-kira Mas ikut lagi atau bagaimana? Insya Allah ikut lagi. Oke. Berarti memang sudah berhasrat sekali di politik Mas? Enggak juga berhasrat sekali. Mungkin ada jalan di situ yang bisa kita tadi lagi kebermanfaatan lagi. Enggak ada salahnya kita bermimpi kan? Betul. Kalau memang perlu kita maju di DPR RI nanti berikutnya. Iya, mantap. Betul. Kota sekali juga Mas bisa toh? Bisa karena dari abdi negara masuk Hanura kepala daerah. Amin. Iya. Bisa jadi. Tapi Mas sosok istri itu mendukung full tidak apa biasa. Habis lagi uang nasi lagi susunya Nana. Ya kan dia mendukung istri mendukung. Harus mendukung istri. Berarti itu didiskusikan lama dengan istri atau digombal lagi dulu istri? Tiap hari kita diskusi. Tiap hari kita baku bantah, tapi terkait yaitu diskusi terkait hal yang kebaikan toh. Iya, maksudnya kan saya juga mau belajar ini. Maksudnya kan saya punya istri juga. Dukung saya jadi caleg masalahnya. Saya punya istri. Tapi saya bilang sabar dulu saya belum ada uang. Tapi kalau istri Mas Faiz sendiri bagaimana? Memang itu keputusan bersama atau memang Mas Faiz yang yakinkan istri bahwa kita bisa? Saya meyakinkan. Saya meyakinkan. Awalnya ragu berarti? Awalnya sangat ragu. Jadi istri saya dulu kan pelan-pelan kita upgrade juga. Istri saya. Apa ya? Berangkat Remon ini. Berangkat Remon juga. Jadi seperti itu. Jadi ya insya Allah kita maksudnya dari usaha, dari warung kita juga sudah cukup. Yang penting untuk dapurnya kita masih aman, untuk uang sekolahnya anak juga aman, gitu kan? Ya istri juga insya Allah. Ya kalau ini jalan kebaikannya kita sekeluarga, kenapa tidak? Keren. Ada lagunya, ada lagunya bro. Barikus beliau. Terus Mas ketawa lagunya. Nanti Lost Doll lagunya, Lost Doll. Terus Mas, aduh gara-gara ketawa saya lupa pertanyaan tunggu Mas, kenapa Mas kenapa Mas mau diundang di Saraba Channel akhirnya? Gitu ya. Kan lama kita baku janji ya. Iya. Jadi memang ini media memang butuh kan. Jadi berarti karena kepentingan politik saya datang, bukan karena menganggap saya saudara. Dari dulu sudah saya minta juga. Kode juga. Cuma belum ada itu. Nanti mau mencalonkan. Saya bilang ini kita diundang ini mau dinaikkan atau dihancurkan. Jadi saya termasuk orang yang saya fair kalau orang baik, saya pasti
undang, dan saya tidak mau undang Mas Faiz berbicara soal kiat-kiat usaha, karena Mas sudah banyak menjadi narasumber di mana-mana, termasuk kalau memilih langganan juga Mas kan, ya terus kalau bicara soal polisi dan bagaimana membagi tugas itu juga sudah pernah saya dengar di kanan kiri. Nah, ketika Mas memutuskan untuk tidak lagi menjadi anggota kepolisian dan jadi anggota partai, ini saatnya saya podcast Mas. Begitu. Jadi memang saya juga belajar maksudnya. Jadi kan saya juga orang yang baru terjun di dunia politik sebenarnya. Jadi selama ini yang saya lakukan adalah ya mungkin sebatas ya sebagai ketua KKJST, ketua Pulang Jawa yang sering melakukan laporan, dan juga yang kedua kita di bisnis gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita masih banyak belajar lah dari senior kita. Bagaimana berpolitik yang baik, berpolitik yang benar gitu kan. Jangan salah langkah. Gitu. Sorry kalau misalnya kan biasanya politik erat kaitannya dengan tagline. Misalnya muda adalah kekuatan. Ya misalnya yang muda maju bersama. Biasa ada yang begitu kan. Bahkan ada yang dari toli-toli itu apa ya? Yang kemarin itu kalau mau enak coblos gitu. Ada loh. Ada betulan serius. Nanti enggak usah lah ditampilkan, nanti malu dia. Kalau Mas Faiz sendiri punya tagline khusus tidak? Ekonomi kuat, keluarga bahagia. Oh, yang tadi. Iya. Harus kuat, bahagia. Iya. Kalau nggak kuat nggak bahagia. Iya, kalau tidak bahagia Mas. Ada duduk-duduknya lagunya tuh. Langsung aja. Faidli ingat ya nanti dicari dulu lagu-lagu yang lagi FM gitu. Kalau misalnya tim misalnya kan kalau enak sebut merek lah, apa ya misalnya kalau Win misalnya timnya Arna Abdurrahim Nasar Alamri. Kalau Mas apa? Kita belum ada, tapi sudah dipikirkan. Belum sampai di situ berpikir kita. Belum ada misalnya. Tapi Mas sudah meramu tim. Soalnya biasa begini kan, ada tim yang ketua tim dan lain-lain. Kalau itu saya masih menggunakan anak-anak di warung ya terkait itu. Sadis, gaji cuma 1, kerja 2. Saya kan harus jadi pengkritik ini Mas. Jadi kan maafin Mas, ini kerja aku soalnya Mas. Gitu ya. Maaf Mas, bukan saya sebenarnya sayang sekali Mas, tapi begitu sudah kerja aku. Jadi mungkin ketua tim saya istri saya. Ya terus tim yang lainnya kan, tim lain sebenarnya kan kita mungkin di pendataan sebenarnya. Karena kan beda. Triknya mungkin untuk DPR RI beda, untuk kita DPR provinsi juga beda, triknya kan. Kita belajarnya beda. Jadi kita mungkin pendataan sebenarnya, kita ketemu dengan siapa kita data, ketemu dengan siapa kita data, kita sudah pasang stiker di mana kita data. Nah itu sebenarnya sih tim-tim yang lain ya mungkin teman-teman ya bantulah share medsos kayak gitu. Oke. Kau ini tanya lagi sini. Terkait proposal iya kan biasanya caleg proposal. Iya, maksudnya biasanya kan caleg. Kalau kita jadi caleg, proposal itu sering masuk. Terus kegiatan-kegiatan biasa ada orang yang suka Mas Faiz, bantulah kegiatannya gitu orang. Jangan sombong begitu kayak begitu ya. Itu sudah Mas rasakan juga. Saya kurang lebih sudah 5 tahun. 5 tahun? Iya, semenjak kita di Raja Mas Faiz itu. Iya. Kita semenjak sudah mulai bertumbuh, kita punya 6 cabang waktu itu, banyak sekali proposal masuk. Iya, termasuk waktu sebelum gempa itu ada eventmu proposal masukkan kayak gitu. Berarti Mas biasa sudah menerima proposal. Apa dipilih-pilih nih proposal yang masuk? Tidak kita pilih-pilih. Apalagi waktu Mas masih ada cabang di Kampung Baru ya, ada juga cabang di Kampung Baru. Ada. Iya. Pantas tutup ya, mungkin banyak sekali proposalnya. Tidak, mungkin masih lemahnya manajemen kita, jadi kita tutup gitu kan. Terus kita bertumbuh lah. Jadi proposal justru itu sangat menguntungkan bagi kita gitu loh. Jadi kita tahu bahwa di sana itu ada event. Terus bagaimana Mas Faiz menyikapinya? Ya kita berikannya ya sesuai dengan porsinya kita dong. Kita punya apa misalnya? Mereka butuh budget untuk makanan. Ya kita bantunya ke makanan gitu kan. Tapi berapa panitia? 20 orang ya, kita bantu 10 ya. Kayak gitu. Kecil-kecil aja yang penting bantu. Yang penting kan gitu. Tapi sorry Mas, diinformasikan juga kalau saya tahu, yang setahu saya bisa ikut Mas. Waktu Kampung Baru Fair kemarin Mas juga ikut mensponsori. Enggak ada yang masuk saya. Tiada ya? Iya. Saya pikir sponsori karena Akbar bilang Mas Faiz salah satu sponsor. Sponsornya sebenarnya nggak seberapa sih. Kan merendah, bisa begitu Mas. Enggak, gini kan. Jadi misalnya kita berikan harga
harga publishnya itu mungkin di angka misalnya sekian, nah kita kasih diskon gitu. Oh, itu kan juga cukup membantu. Iya. Ya. Oh, Mas mungkin merasa bahwa kalau membantu yang kecil-kecil Mas tidak hitung begitu. Ya enggak juga sih, maksudnya ya itu sudah terbiasa soalnya kayak gitu. Oh, iya. Maaf ya Allah. Ya. Terus minta maaf Mas. Mas memang orang baik, maksudnya. Tidak serius ini. Saya pertama ketemu Mas, kau harus tahu ini. Saya dan Mas Faiz ini sama-sama di karantina provinsi. Oh iya kan, sama-sama kita di karantina provinsi dan Mas Faiz juga salah satu orang yang waktu TDA ya? Iya, TDA. TDA itu yang di kampung yang di Taman Gor. Ya. Beliau juga salah satu yang mempromosikan bakso bakarnya Karang Taruna. Jadi beliau ini sangat fair berusaha. Jadi kalau ada UMKM yang belum maju, ya, beliau kasih maju begitu, kasih naik, bukan dia mau menang sendiri. Iya, tapi waktu itu memang belum ada niatan sih sebenarnya. Oh iya, itu berarti belum ada niatan sudah baik. Ini orang yang harus kita pilih sebenarnya. Mas ada stiker? Di bawah? Sudah di bawah. Oh, harusnya pasang di depan pintunya Saraba. Tapi memang begitu Mas, harusnya kita sesama UMKM harus saling merangkul ya Mas ya. Iya, jadi memang kita harus berkelompok. UMKM juga harus berkelompok. Kenapa harus berkelompok? Karena kita juga bisa, salah satunya adalah bisa menekan juga harga supplier. Oh, oke. Kalau nggak kita berkelompok, kita dimainkan juga supplier. Betul. Oh, gitu. Oke. Keren. Itu pemikiran yang bagus sih Mas. Iya. Terus Mas mungkin terakhir Mas. Terakhir. Alhamdulillah. Tanya lagi nih. Yang terakhir. Lagi dong. Lagi ayo. Sudah 40 menit. Sudah tidak dirasa. Terus Mas terakhir, mungkin masih ada yang kecewa Mas keluar dari kepolisian. Ya. Terus masih ada yang kecewa dengan keputusannya Mas. Apa yang Mas mau sampaikan ke mereka? Yang saya sampaikan ke teman-teman yang terkait saya keluar ya, yang mudah-mudahan menerima lah ya, keputusan saya dan keluarga. Oke. Karena apa? Ya itu lagi, kita akan insya Allah memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Iya. Kan? Membantu orang lebih banyak lagi. Amin. Ya, jangan takut terkait menang dan kalah. Iya. Karena kalau kita sudah takut, kapan kita menjadi pemenang? Itu luar biasa. Ada bilang judulnya dong? Mas, tahu sebab minta terlalu banyak. Biar satu bungkus di sini ada ayam penyet. Maksudnya bagaimana ini? Saya dari rumah tadi. Susah. Tapi Mas, saya doakan Mas sukses. Apa ini harapanmu untuk Mas Faiz ini? Ya semoga tidak. Kalau Arif bilang semoga tidak jadi wali konten Mas. Tidak apa? Tidak menjadi wali konten, kurang aja dia singgung-singgung lah. Wali konten? Tidak. Oh, aduh, kan butuh juga sebenarnya. Kan pengetahuan toh. Iya, betul. Apalagi Vini? Kan dia sekarang raja penyet. Iya kan? Siapa tahu ke depan bisa jadi raja parlemen gitu. Iya. Itu pancing tidak. Makanya baca dong jeduk-jeduk. Itu kau juga. Tapi saya doakan Mas sehat-sehat. Terus keputusan yang diambil saya yakin juga sudah bulat. Sudah melalui sholat istihara. Mungkin waktu dulu sholat istihara, sholat mimpi masih Wiranto, nanti Osman Sabtu sudah Hanura saya. Siapa tahu kan? Tapi sehat-sehat Mas. Masih banyak orang Jawa Mas, saya yakin kalau orang Jawa tahu siapa yang terbaik untuk mereka. Yang paling penting pesanku Mas, kalau Mas jadi terpilih, jangan hanya orang Jawa diperhatikan. Siap. Meskipun misalnya kita orang bukan jadi tim sukses Mas, kan kita pernah berteman dan saya pernah podcast Mas. Pokir boleh masuk. Siap. Iya kan? Oh, siap. Amin. Ini baru jeduk. Iya. Iya, dan nanti kalau ingkar baru kita. Tadi yang sedih-sedih kasih melo gitu, suara lagu-lagunya The Massive ya. Oh, yang jangan menyerah ya? Jangan menyerah. Karena biasa itu FJP. Tahu aja Mas Faiz, luar biasa. Sehat-sehat Mas ya. Siap, amin. Terima kasih banyak Mas. Pokoknya kalau butuh bantuan apa di Sarawak Channel siap. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Manusia punya salahnya. Oh iya. Yang semuanya hanya di atas. Oke. Terima kasih Mas, sehat selalu. Sampai ketemu di Sarawak Channel berikutnya. Sarawak Channel. Sarawak dulu dong. Iya.